kita nggak jadi tunangan. Hai brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada cewek cantik penjual kopi yang bernama Rania, di mana pada pagi hari di saat Rania hendak pergi keliling menjual kopi, sang kakak bernama Dimas menyampaikan kalau PH-nya diterima di Jakarta, dan Dimas menyuruh Rania segera ke Jakarta. Dimas pun ngasih uang buat Rania di jalan. Makasih banyak ya bang. Yaudah kalau gitu aku mau siap-siap dulu. Nih, buruan. Sesampai Rania di Jakarta, Rania sudah mencari alamat tempat yang akan ia tuju. Akan tetapi masih belum ketemu juga. Sudah berkeliling mencari alamat tersebut, akan tetapi hasilnya nihil. Dan akhirnya, di sisi lain kita akan diperlihatkan kepada cowok ganteng yang bernama Juno. Juno adalah seorang K-pop asal Indonesia yang sangat diidolakan oleh para penggemar. Pada hari itu Juno dikejar oleh para penggemarnya. Sampai pada akhirnya Juno bertabrakan sama Rania. Sampai-sampai baju mereka terikat. Karena Juno ingin menghindari para penggemar, Juno mengajak Rania untuk bersembunyi. Macam-macam, kayak gila. Dia ngatain aku cewek gila. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kepada Rania yang luntang-lantung mencari alamat yang dikasih oleh kakaknya itu. Sampai-sampai perut Rania keroncongan karena kelaparan. Akan tetapi nasib Rania sangat apes. Rania malah digoda oleh seorang preman. Dan pada akhirnya, Dika datang untuk menyelamatkan Rania. Dan setelah preman itu kabur, Dika berkenalan sama Rania. Dan Dika mengajak Rania untuk makan mie ayam. Dan sekarang aku juga belum bisa pulang karena belum nyari tiket. Selesai Rania makan mie ayam, Rania segera pulang ke rumahnya. Dan Rania langsung masuk ke dalam kamarnya Dimas. Ternyata yang berada di dalam kamar itu adalah Juno. Waduh, ternyata kakaknya Rania yang bernama Dimas sudah menjual rumah tersebut kepada Juno. Ini udah resmi jadi rumah aku. Aku udah bayar lunas. Tuh. Rania sangat kaget mendengar kakaknya yang menjual rumah karena judi online. Di lain sisi kita akan dibawa kepada Dimas yang lagi asik bermain game online. Dan Rania kebetulan mencari Dimas. Dimas malah nongol. Akhirnya Rania mengejar Dimas untuk bicarakan ini dengan baik-baik. Akan tetapi Dimas malah lari terus. Kita obrolin aja baik-baik. Abang nggak bisa ngomong baik-baik. Kemudian di pagi harinya, ternyata Rania tidur di terasnya Juno. Juno sangat kasihan melihat kondisi tubuhnya Rania yang sangat panas dan kelelahan betul. Dan Juno menggendong Rania ke dalam kamar dan mengompres kepala Rania yang sangat panas. Sampai-sampai Juno ke dapur buatin Rania bubur dan teh manis. Dan Juno meletakkan di samping Rania bubur dan teh tersebut. Sebelum Juno pergi, Juno menuliskan surat untuk Rania. Gue juga udah buatin bubur, makan ya. Dia bisa baik dan perhatian juga ya. Di saat Rania bangun, Rania membaca surat tersebut dan memakan bubur yang disiapkan oleh Juno. Rania sangat kagum dengan kebaikan dan perhatian Juno. Dikarenakan Rania tidak mau hutang budi, Rania membantu membereskan dapur sampai bersih dan kinclong. Di saat Juno dan Dika pulang, Dika sangat terkejut dengan rumah Juno yang sangat bersih. Biasanya Juno berantakan saja. Tidak lama datanglah Rania. Dika sangat senang bertemu lagi bersama Rania. Aku juga gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Kemudian Dika menjelaskan kepada Rania kalau kakaknya Rania sudah menjual rumah itu kepada Juno. Jadi benar saja kalau Rania sudah ditipu oleh kakaknya sendiri. Akan tetapi Dika ada solusinya. Untuk saat ini Rania yang membutuhkan tempat tinggal, Rania boleh tinggal bersama Juno.
asalkan Rania mau jadi asisten rumah tangga di rumahnya Juno tersebut. Tapi kan cita-cita aku itu jadi penulis skenario film, bukan jadi ART. Kemudian di malam harinya, dikarenakan Juno mau makan malam, Rania menyiapkan makan malam buat Juno dan sudah menghidangkan nugget di atas meja makan. Karena artis K-pop suka makan nugget. Akan tetapi, Juno malah tergoda dengan tumis oncom yang dibuat oleh Rania. Juno merebut makanan itu dan memakannya dengan lahap. Tidak lama datanglah Rania yang datang buat ngeledek Juno. Masa K-pop suka makan tumis oncom? Lucu banget, ungkap Rania. Dan Juno membalasnya dengan, ya cocok sama lidah ya, apa salahnya dimakan? Apalagi ada petai. Tuh nambah selera makannya, ungkap Juno. Kalau pakai pete, baru mantap. Lihat, idol Korea bisa suka sama pete. Kemudian di hari berikutnya, Juno mendapatkan undangan dari gala primer sebuah film. Mendengar Juno akan pergi, Rania malah ikut dengan Juno. Karena kesempatan Rania untuk bertemu dengan produser film besar. Karena cita-cita Rania menjadi seorang penulis skenario film. Dan ternyata Juno tidak memperbolehkan Rania untuk ikut. Karena Juno takut Rania bikin malu di sana. Enggak. Aku janji aku nggak bakal bikin kamu malu. Akan tetapi, Rania mengancam Juno dengan, kalau kamu tidak bolehin aku ikut, aku akan bilang sama penggemar kamu kalau makanan kesukaan kamu itu tumis oncom dan petai. Mendengar itu, Juno memperbolehkan Rania untuk ikut. Akan tetapi Rania harus di makeover dulu biar tidak malu-maluin. Belum bayar ya? Gaji dari lu. Dikarenakan cewek idaman Juno menjadi sebuah bintang film di gala primer tersebut, Juno segera mendatangi cewek tersebut. Ia bernama Vivian. Vivian adalah sahabat Juno. Dari rumah Juno berniat untuk nembak Vivian. Akan tetapi Vivian malah menolaknya. Dan wartawan sudah sangat ramai di hadapan Juno dan Vivian. Wartawan malah bertanya, gimana perasaannya Mas Juno ditolak oleh sahabatnya sendiri. Jawab, Pi. Mas, Mbak, maaf udah ya dulu ya. Maaf ya. Akan tetapi Juno yang tidak mau namanya jelek di media, Juno malah merangkul Rania. Dan Juno mengaku bahwa barusan sama Vivian hanya latihan saja. Kenalkan ini Rania, ia akan segera menjadi tunangan saya, ungkap Juno di hadapan media dan juga Vivian. Benar, saya akan menikah sama Mike. Kemudian kabar pertunangan Juno dan Rania didengar oleh mamanya Juno. Dan mamanya Juno meminta Juno untuk mengajak Rania ke rumahnya. Karena si mama mau melihat calon mantu. Dikarenakan tadinya hanya berpura-pura, Rania tidak mau membohongi orang tua. Dan Rania menolak Juno untuk membawa Rania ke rumahnya. Aja, ini kan pura-pura semuanya, jujur aja sama mami kamu. Iya aku paham, aku paham, tapi Akan tetapi, Juno memiliki cara untuk meluluhkan hatinya Rania, di mana kalau Rania mau bantuin dirinya, gaji 10 kali lipat dan rumah yang dijual kakaknya Rania ke Juno akan dikembalikan secara cuma-cuma. Mendengar itu, Rania langsung yes. Tugas Rania hanya simpel. Cukup buat mamanya Juno ilfil dan kesal, sehingga mamanya Juno tidak suka pada Rania. Oke, lu bikin ilfil. Oke, lu mau rumah lu balik apa enggak? Keesokannya, Rania datang ke rumah maminya Juno. Maminya Juno sangat senang calon mantunya datang ke rumah. Dan Rania sedikit gugup dan malu-malu di hadapan maminya Juno. Dikarenakan Rania sudah bikin mami senang dan bahagia, si mami mau ngenali Rania ke salah satu produser film. Dan mereka segera pergi untuk menemui produser film tersebut. Rania sangat senang. Boleh. Jadi kalau gitu mami siap-siap ya. Sesampai Rania dan maminya Juno di sebuah lokasi syuting, Rania dan si mami malah disambut oleh wartawan. Dan wartawan menanyakan perihal kapan Rania akan menikah dengan Juno. Rania menjawab, ia akan menikah dengan Juno dalam waktu dekat ini. Mendengar itu, Juno dan Radit sangat panik karena Rania tidak menjalankan misinya dengan baik. Disuruh bikin ilfil mami, malah nambah runyam lagi.
Rencana kita kayak gimana? Rencana kita gagal total, bro. Ya. Tidak lama setelah itu agensi Korea nelpon. Juno dan Dika udah cemas dan panik. Mereka akan dituntut. Dikarenakan dalam aturan agensi, Juno tidak boleh berpacaran. Alhasil, agensi tersebut malah sangat senang dengan hubungan Juno dan Rania. Para penggemar sangat menyukai mereka berdua. Pasangan yang sangat is the best. Aku juga ngerasa kayak gitu kok. Oh gitu. Oh iya. Di saat Rania dan Juno makan malam, tiba-tiba datanglah Dika. Dika mengabarkan kalau mereka banyak mendapatkan endorse dari produk di Indonesia. Dan ada yang mau endorse pernikahan Juno dan Rania. Dan Juno menyampaikan bahwa rezeki tidak boleh ditolak. Rugi dong. Rezeki nggak boleh ditolak. Rugi dong. Yang bener aja. Kemudian Juno dan Rania memulai program syuting endorse di beberapa tempat. Nama mereka kian melambung dan viral. Perasaan Juno dan Rania kian dekat. Inilah momen kedekatan mereka. Let's go. Melihat Juno dan Rania kian viral, Vivian mulai mendekati Juno kembali. Akan tetapi Juno tidak respon Vivian sama sekali karena Juno sudah nyaman sama Rania. Sorry ya, Vi. Kamu kan tahu kalau aku udah tunangan. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada kakak Rania mendengar kabar kalau Rania akan menikah dengan artis. Adiknya makin kaya. Dan Dimas menemui Rania. Dan Dimas meminta uang kepada Rania sebesar 20 juta. Akan tetapi Rania tidak memiliki uang saat ini. Dimas sangat kesal kepada adiknya. Dan Dimas menemui Vivian dan membongkar rahasia adiknya kepada Vivian, di mana hubungan Juno dan Rania hanyalah pura-pura. Gue bakal kasih tahu lo, tapi kalau lo mau bayar gue 20 juta. Mendengar itu, para penggemar cukup kesal kepada hubungan Juno dan Rania. Mereka menjadi trending topik di media. Mendengar kabar itu, maminya Juno masuk rumah sakit. Masa gue ngomongin netizen dibanding kesehatan nyokap gue sendiri? Dan di suatu hari di mana hubungan Juno dan Rania kian membaik dan Dimas meminta maaf kepada Juno. Dan Dimas mengatakan kepada media bahwa ia dijebak oleh Vivian. Dan Dimas sangat merasa bersalah. Akhirnya Juno dan Rania sudah baik lagi namanya di media sosial. Kemudian di scene terakhir kita akan dibawa kepada Juno yang bicara kepada media dan rekan-rekan wartawan. Jikalau ia tidak jadi bertunangan dengan Rania, akan tetapi mereka akan langsung menikah dan hidup bersama.